Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Suara Kota Wali. Bro Bagus kembali hadir menyapa Anda dari gelombang 104,8 FM dalam podcast Radio Suara Kota Wali. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang laporan kinerja pengawasan penetapan jumlah kursi dan dapil di Kabupaten Demak. Sebelum masuk ke obrolan lebih dalam, Bro Bagus mau ingatkan buat Mitra Suara Kota Wali bisa mendengarkan talkshow atau podcast pada siang hari ini melalui gelombang 104,8 FM dan juga YouTube channel Suara Kota Wali, ataupun Mitra Suara Kota Wali bisa mendownload di aplikasi di Play Store Radio Suara Kota Wali. Karena dengan mendownload aplikasi tersebut nanti Mitra Suara Kota Wali bisa mendengarkan 104,8 FM dari mana saja dan juga kapan saja. Dan saya mau perkenalkan narasumber pada siang hari ini. Ini salah satu narasumber yang luar biasa yang ada di Kabupaten Demak. Saya mau sapa saja langsung. Ini ada Bapak Amin Wahyudi. Ini selaku koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dari Bawaslu Kabupaten Demak. Saya manggilnya Mas saja kali ya biar enak ya. Iya, biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Mas Amin bisa lebih mendekat ke mikrofon, sorry. Oke, Nah, siap, oke. ya. Selamat siang Mas Amin. Gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kota Wali dan warga Kabupaten Demak dimanapun berada. Sudah pukul 2 siang. Puasa masih lancar, Mas? Alhamdulillah, semoga kita kuatkan sampai nanti pada waktunya. Oke, amin. Dan pembahasan kita pada siang hari ini terkait pemilu, Mas Amin. Iya, Kita tahu sendiri bahwa pemilu nanti di tahun 2024, tapi ini di 2023 kerasanya udah mulai panas ini ternyata. Bukan hanya siang hari ini yang dicoba dengan puasa menahan haus, ternyata nuansa politik sudah mulai terasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas Amin secara umum. Ini kita pemilu di 2024 ini kapan dan apa? Pemilihannya apa aja gitu. Iya, terima kasih. Jadi pemilu itu dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Tapi undang-undang menegaskan bahwa tahapannya itu minimal itu hamin 20 bulan. Artinya kalau 20 bulan itu kan hampir 2 tahun. Sehingga jelas dinyatakan bahwa kalau hari ini sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2024 ini ya sudah pada masa tahapannya. Memang publik seringkali itu tahunya ya tanggal coblosannya. Oke. Padahal yang namanya pemilu itu jangan hanya dilihat dari hanya coblosannya, tetapi tahapannya. Ibarat orang degawe itu misal tanggal pernikahannya oke, resepsinya hari itu, tetapi ngedarkan undangannya, benerin rumahnya dan seterusnya itu kan perlu tahapan. Nah, di kita di pemilu itu sudah tegas bahwa minimal itu 20 bulan. Dan ini memang tahapannya pada hari ini ada 2 tahapan yang sedang berjalan. Oke, apa aja itu, Mas? Yaitu tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan penetapan bakal calon perseorangan. Jadi kalau peserta pemilu itu kan ada 2, yaitu partai politik dan calon perseorangan. Nah, partai politik sudah selesai, walaupun ada 1 partai yang sampai hari ini masih berproses. Kemudian untuk yang calon perseorangan itu meliputi calon anggota DPD dan calon pasangan presiden dan wakil presiden, ini masih proses. Dan hari ini tahapannya di proses verifikasi administrasi perbaikan untuk bakal calon anggota DPD gitu. Dan di Demak kalau kemarin ada sekitar 8 calon kalau nggak salah. Untuk yang ini perbaikannya ada 8. Oke, berarti sejauh ini adalah prosesnya sudah sampai di pendaftaran. Iya. Oke, pendaftaran calon. Dan sebelum masuk lebih jauh Mas Amin, saya mau nanya nih, banyak ini beredar di sosial media, kenapa sih kalau pemilihan umum itu selalu di hari Rabu? Nah, itu apa? Ada mitos apa? Nah, ini bukan persoalan mitos. Oke, bukan mitos ternyata. Bukan mitos. Kalau pemilu itu hari Senin, maka saya jamin nanti banyak orang yang liburnya dibablasnya hari Senin. Oh, oke. Dicepitkan Jadi kan, ya. Iya, Minggu libur gitu. Kok pemilunya di hari Senin? Maka jelas mereka lebih baik libur daripada ngurusi pemilu. Daripada nyoblos begitu. Kalau hari Rabu itu kan Senin Selasa masuk kerja dulu baru libur. Kalau libur 1 hari kan nanggung.
Benar. maka dia tidak akan langsung bablas ke liburnya, tapi tetap harus ngurus nyoblos dulu gitu. Oke, jadi Jadi ini bukan persoalan mitos Oke. gitu. Ya. Jadi ada alasan tertentu kenapa Selalu dari Rabu. Iya. pemilihan itu di hari Rabu begitu. Iya. Ya? Oke. Dan kalau tadi disebutkan Mas Amin bahwa tahapnya adalah pendaftaran di anggota DPD begitu ya. Iya. Lalu sejauh ini gimana laporan kinerja pengawasan penetapan jumlah kursi dan dapil ini gimana menurut Nah, Mas Amin? Untuk apa? Untuk persoalan tahapan penetapan jumlah kursi dan dapil itu sebenarnya ini sudah selesai. Oke. Tinggal hanya nunggu keputusan dari KPU RI Mhm. bahwa untuk yang penetapan dapil di KPU Kabupaten Demak itu hanya mengusulkan, dan kita mengawasi bagaimana KPU Kabupaten Demak itu melakukan proses pengusulan. Oke. Kalau di awal berdasarkan keputusan KPU nomor 45 dan PKPU nomor 6 tahun 2022 itu bahwa KPU Kabupaten itu mengusulkan lebih dari satu. Oke. Dan menggunakan aplikasi yang disebut dengan Sidapil, sistem daerah pemilihan. Kalau soal penetapan jumlah kursi itu di PKPU 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi itu sudah ditetapkan dengan jelas bahwa jika jumlah penduduk suatu kabupaten kota itu 0 sampai dengan 100.000 itu jumlah kursinya 20 buah atau 20 kursi. Kemudian jika sampai dengan 1 juta sampai dengan 3 juta itu adalah 50. Oke. Nah, kebetulan Kabupaten Demak jumlah penduduknya ada sekitar 1,2 juta. Sehingga posisinya di Kabupaten Demak jumlah kursinya di Kabupaten Demak itu sebanyak 50 kursi. Dan itu tetap sesuai dengan yang kemarin gitu. Nah, kemudian untuk penetapan jumlah kursi itu nanti akan dibagi-bagi sesuai dengan daerah pemilihan. Nah, kalau daerah pemilihan ini walaupun nanti yang menentukan KPU RI, tapi yang mengusulkan KPU, dan KPU Kabupaten Demak sejauh ini sudah melaksanakan proses dalam penentuan pengusulan daerah pemilihan. Oke. Dan informasi yang kami terima dan memang sudah saya lihat di Sidapil dan di media sosial miliknya KPU bahwa KPU hari ini pengusulannya masih dapil yang kemarin terkait dengan kurang dan lebihnya terhadap dapil yang kemarin itu, tapi yang jelas bahwa KPU telah mengusulkan itu. Dan sebenarnya KPU Kabupaten Demak mengusulkan dua usulan, tetapi yang bisa masuk di yang memungkinkan Sidapil dipilih begitu hanya di usulan yang pertama sesuai dengan yang kemarin. Oke. Gitu. Itu tadi yang Mas Amin sebutkan bahwa susunan dari apa yang diplankan oleh KPU di pemilu nanti di 2024 adalah kemungkinan masih sama dengan pemilu sebelumnya. Itu artinya ada berapa jumlah kursi yang nantinya diperebutkan di Kabupaten Demak? Nah, kalau jumlah kursinya sama, yaitu 50. Berarti kursi. tetap 50 tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan karena memang kenaikan jumlah penduduknya juga enggak signifikan. Jadi hanya dari 1, sekian dan sekarang kita posisinya hanya di 1,2 juta. Kalau untuk lebih dari 50 itu terlalu jauh orangnya karena harus 3 juta. Oke, kalau tadi KPU mengusulkan ada 2 usulan. Ya. Nah, itu apa perbedaannya di mana? Jadi usulan yang pertama itu kalau yang usulan pertama itu dapil 1 itu meliputi Kecamatan Demak, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet dan Kecamatan Kebun Agung. Yang jumlah kursinya itu 12. Kemudian dapil 2 itu Bonang dan Wedung yang jumlah kursinya 8. Dapil 3 itu Gajah Karanganyar Mijen, jumlah kursinya juga 8. Dapil 4 itu Kecamatan Meranggen dan Kecamatan Karangawen itu 11 kursi. Kemudian dan yang kelima itu dapil 5 di Kecamatan Guntur, Sayung dan Karangtengah itu ada 11 kursi. Ini sama persis dengan susunan dapil yang kemarin. Usulan yang kedua. Nah, itu nanti di usulan yang kedua secara spesifik perbedaannya di mana? Ya. Spesifiknya itu di dapil 1 dan di dapil 2 serta dapil 3. Di dapil 1 yang semula ada 4 kecamatan itu hanya tinggal 3, Wonosalam, Demak dan Kebun Agung. Kemudian
yang satu Dempet itu dimasukkan di Gajah dan Karanganyar, tetapi Mijen digeser ke Bonang Wedung. Oke. Nah, pergeseran itu tentunya KPU mengusulkan yang usulan 2 itu juga sudah didasarkan kepada prinsip penataan dapil. Oke. Ada 7 prinsip itu. Oke, jadi ada alasan atau pertimbangannya Iya. gitu ya. Prinsip pertama adalah kesetaraan nilai suara, kemudian ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Oke. kemudian yang ketiga itu proporsionalitas, yang keempat integralitas wilayah, nyambung. Misal Oke. kayak Bonang Wedung itu kan nyambung. Tetapi Bersebelahan kalau ya. Bonang dengan Sayung kan nggak nyambung. Terlalu jauh Ya, ya. ada pemisahnya gitu. Kemudian berada dalam cakupan wilayah yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah kohesivitas, yang ini terkait dengan sejarah masa lalu. Kalau dulu itu ada istilah kawedanan. Sebenarnya Mijen sama Bonang itu ada kohesivitasnya. Dulu itu kawedanan Mijen itu termasuk Wedung sama Mijen itu satu kawedanan. Cuman memang karena rasionalitasnya nggak tahu kenapa di Sidalih itu yang bisa diterimanya satu, tapi yang memang kenyataannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesinambungan. Lah ini yang mungkin kenapa yang bisa diterima oleh si dapil itu ya gara-gara mungkin kesinambungan ini. Kenapa usulan yang kedua itu tidak bisa diterima dan usulan yang pertama, karena bersinambung dari periode kemarin ke periode yang sekarang gitu. Oke, dari 2 usulan yang diajukan oleh teman-teman di KPU ini pasti tentunya ada perubahan-perubahan yang menguntungkan partai atau menguntungkan siapapun lah itu. Jadi menurut apa ya? Ini nanti misalnya akan tetap dipilih di usulan 1 atau semisal nanti akan ada perubahan di usulan kedua. Ini nanti apa ya? Menguntungkan pihak-pihak mana saja ini nanti, Mas? Nah, jadi kalau dalam konteks ini kalimatnya kalau menguntungkan nanti seakan-akan itu pro gitu ya. Oke. Jadi kalau salah dalam sebutan saya strategis saja ya. Oke. Gitu ya, strategis. Jadi sekali lagi bahwa sistem pemilu sekecil apapun dan sepele apapun sistem pemilu itu bisa mempengaruhi hasil. Yang menjadi catatan itu, mekanisme kecil apapun dalam sebuah perjalanan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu sangat berpengaruh. Contohnya ini Mas Amin. Contoh misal, dulu kita pernah ada wacana mencontreng atau mencoblos. Oke, benar. Nah, 2 pilihan sistem itu kan sepele. Nyontreng sama nyoblos itu kayaknya nggak ada bedanya ya. Bagi Mas Bagus mungkin nggak ada bedanya. Nggak ada. Tetapi bagi orang-orang yang sudah berumur 70 itu sangat berbeda. Sehingga partai juga harus memperhitungkan kira-kira pilih yang coblos atau yang contreng itu juga harus mengukur kira-kira konstituennya itu yang lebih banyak mana. Jangan sampai partai itu mendukung atau menyuarakan atau memberikan tanggapan itu ternyata dia nggak sadar terhadap pilihannya dan konsekuensi yang akan diterimanya. Sama, dapil berubah atau tidak berubah, dapil sama yang kemarin atau berbeda, itu juga akan menimbulkan efek. Contoh nih, misal saya ini anggota legislatif dari partai X misal ya kan. Oke. Selama 5 tahun ya setidaknya saya kan menginvestasikan sesuatu atau promo-promonya di daerah sini begitu ya, program lah, kemudian reses lah, itu kan tetap saya masukkan ke dapil yang kemarin waktu saya dipilih. Benar. Lah kalau ini berubah seakan akan menjadi agak gelagapan dalam tanda kutip, agak gelagapan gitu. Jadi kalau dapil tidak berubah, jelas satu sisi bahwa teman-teman yang posisinya sekarang menjadi anggota legislatif dan mau nyalon lagi, dia lebih diuntungkan dalam tanda kutip ya, lebih mudah. Tetapi bagi pemain-pemain baru ya akan lebih berat. Karena apa? Melawan orang yang sudah mapan. Nah, berbeda jika ada perubahan. Jika ada perubahan, misal dapilnya tidak 5, daerah pemilihan di kabupaten tidak 5 tapi dirubah menjadi 8 atau 10, itu boleh nggak? Kalau memang berdasarkan kesepakatan dan disepakati oleh KPU dan diputuskan oleh KPU, ya boleh-boleh saja. Dan itu punya pengaruh. Nah, maka kemarin kami sudah mendorong dengan cara memberikan surat imbauan kepada stakeholder, baik KPU yang mengusulkan dalam konteks ini, kemudian teman-teman partai politik, agar
turut aktif dan berpartisipasi dalam proses pengusulan ini. Karena ini memang salah satu Karena prosesnya ini menyangkut, begitu penting iya, begitu. penting. Jadi jangan sampai, mohon maaf, besok ada partai yang tiba-tiba merasa, loh kok areal medan pertarungan saya kok begini ya. Loh kenapa kok nggak dulu sudah menyampaikan dan berdiskusi hebat dengan kami, dengan KPU dan seterusnya. Oke. KPU sudah bagus, sudah membuka ruang uji publik, sudah menghadirkan stakeholder baik dari budayawan, akademisi, partai politik. Ya cuman sekali lagi kami sayangkan itu banyak yang kalau, ya mohon maaf, kalau penilaian kami di partisipasinya masih agak lemah, masih kurang kuat gitu. Nah, kalau partisipasi dari stakeholder itu kuat, misal masyarakat menginginkan bahwa supaya ini yang jadi itu orangnya seperti ini, bisa, sebenarnya bisa, karena dapil itu area pertarungan, area pertarungan. Lah, nyadar nggak bahwa kita itu kenapa toh misal dapil Bonang Wedung kok banyak yang jadi anggota dewannya orang Wedung dibandingkan orang Bonang, atau misal Bonangnya lebih banyak, Wedungnya lebih sedikit, itu kan juga karena ya tadi areal pertarungan. Karena medannya udah tahu gitu ya. Makanya sekali lagi bahwa penentuan dapil itu sebenarnya sangat mempengaruhi hasil. Ya kembali lagi bahwa tadi teori dasarnya, apapun mekanisme sistem pemilu itu ditetapkan, itu mempunyai efek terhadap peserta pemilu dan terhadap hasil pemilu. Oke. Dan dari dua skema tadi yang diusulkan oleh KPU, kan Mas Amin bilang bahwa ini akan condong ke satu begitu. Apakah usulan ini sudah fix begitu Mas? Kalau artinya nanti kalau sudah fix ya? Sudah fix. Okay. Sudah masuk ke Sidapil dan ini tinggal menunggu keputusan KPU RI. Karena KPU RI nanti memutuskan itu dapilnya kan tidak hanya di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat RI. Okay. Karena dapil itu kan mulai dari tingkat kecamatan, kemudian DPR provinsi sama DPR RI itu nanti bisa jadi satu dapil, bisa jadi beda, tergantung KPU RI nanti yang menentukan gitu. Tetapi kalau saya melihat kayaknya cenderungnya tetap hampir sama kayak kemarin, karena memang perubahan penduduknya, kemudian perubahan wilayah pemekarannya nggak begitu banyak. Buktinya apa? Misalnya di kabupaten kota di Jawa Tengah masih tetap utuh 35, nggak ada pemekaran. Ya, berbeda mungkin dengan yang di Papua dan seterusnya. Benar. Ya. Oke. Sepertinya itu dulu Mas Amin, kita ngobrolnya di segmen pertama, nanti kita lanjutkan ke segmen kedua dalam persiapan pelaksanaan pemilu dalam laporan kinerja pengawasan penetapan jumlah kursi dan dapil di Kabupaten Demak. Bro Bagus akan kembali lagi setelah beberapa komersial berikut ini, tapi buat mitra Suara Kota Wali yang ingin bertanya seputar podcast pada siang hari ini, Bro Bagus masih tunggu di WhatsApp di nomor 085 740 800 740 atau melalui kolom komentar di YouTube channel Suara Kota Wali. Jangan kemana-mana, Bro Bagus akan kembali lagi. Bro Bagus kembali hadir di 104.8 FM Radio Suara Kota Wali dalam podcast siang hari ini yang membahas tema tentang laporan kinerja pengawasan penetapan jumlah kursi dan dapil di Kabupaten Demak. Tentunya masih bersama Mas Amin Wahyudi selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dari Bawaslu Kabupaten Demak. Mas Amin, tadi kan KPU sudah menyusun dua opsi begitu yang dijadikan patokan nanti untuk penetapan kursi begitu ya di Kabupaten Demak, yang akhirnya nanti kata Mas Amin condong ke opsi 1 begitu. Nah, dalam penetapan opsi ini adakah kayak apa ya, uji kelayakan atau uji prinsip begitu Mas, sehingga akhirnya KPU menetapkan prinsip 1 atau yang sama dengan tahun pemilu sebelumnya begitu Mas? Iya, ada, bahwa kami selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU itu juga melakukan uji prinsip, di mana menurut PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan dapil dan alokasi kursi itu, bahwa KPU dalam menata dapil itu harus melalui beberapa prinsip. Pertama adalah prinsip kesetaraan nilai suara. Nah, untuk melihat dan mengukur kesetaraan nilai suara itu, kita melakukan kayak PR matematika.
Jadi bilangan pembagi penduduk Kabupaten Demak itu sama dengan jumlah penduduk dibagi jumlah kursi. Oh, ada rumusnya. Nah, ada rumusnya. Kemudian persentase BPPD Dapil itu diambil dari BPPD Dapil dibagi BPPD Kabupaten Kota dikalikan 100%. Nah, setelah kita masukkan dua usulan itu ternyata ringnya 90% sampai 110%. Kalau dilihat dari ini antar dapil itu dari dua usulan itu kita masih menilai setara dari kesetaraan nilai suara itu. Oke. Kemudian yang kedua prinsip proporsional. Proporsional itu ini sederhana prinsipnya. Kuncinya sederhana bahwa apa yang dilakukan oleh KPU dalam menetapkan dapil itu di setiap dapil itu minimal harus ada kursi interval antara 3 sampai 12. Nah, di dua usulan itu di jumlah kursi yang diletakkan oleh KPU ya memang maksimal 12 dan di situ paling rendah itu 8. Jadi 3 sampai 12 itu memenuhi prinsip. Kemudian prinsip proporsionalitas. Nah, ini yang proporsionalitasnya ini yang memang agak tinggi, nggak begitu nggak begitu ideal. Karena apa? Ketika melihat bahwa usulan pertama itu jumlah kursi tertinggi dikurangi dengan jumlah kursi terendah itu jumlahnya 4. Kalau di usulan kedua itu 11, kursi tertinggi 11, kursi terendah 8, disparitasnya 3. Kalau ngomong proporsional harusnya itu yang lebih dekat adalah usulan yang kedua. Oke. Tetapi kan kita tidak hanya berbicara persoalan proporsionalitas tak. Nah, kemudian yang selanjutnya soal prinsip integritas wilayah. Kalau integritas wilayah ini dua opsi itu kita masih melihat sama. Jadi misal contohnya kalau dulu yang dapil 2 itu Bonang Wedung sudah terintegrasi. Kemudian kalau ditambah dengan Mijen juga berbatasan dengan Wedung gitu. Jadi semua dua-duanya itu kita masih melihat bahwa di integritas wilayahnya masih sangat terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya berada dalam satu wilayah yang sama. Semuanya kan dalam satu wilayah, nggak ada kepulauan. Benar. Kecuali mungkin tetangga kita yang Jepara, ada kecamatan yang di luar pulau areal itu yang itu di Karimun Jawa. Tapi kalau di kita semua sama. Kemudian prinsip kohesivitas ini dimaksudkan adalah adanya kondisi sosial budaya, kemudian ada kondisi sejarah yang dulu. Misal contohnya begini. Kenapa Bonang Wedung itu prinsip kohesivitasnya ketemu? Karena ya sama-sama punya pantai. Masyarakatnya punya nelayannya ada gitu. Masyarakat religius begitu ya? Iya. Tetapi kalau dengan misal Wedung dengan Mijen itu kalau saya melihatnya itu bukan persoalan sosial budaya nelayan atau petani, tetapi dulu di Demak ada kawedanan Mijen yang dimana anggotanya ada Wedung dan Mijen itu satu kawedanan. Nah, ini juga bagian dari yang satu dilihatkan. Kemudian yang prinsip kesinambungan. Nah, prinsip kesinambungan ini berdasarkan hasil pencermatan kami bahwa kedua usulan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi KPU Kabupaten Demak bahwa tidak terdapat faktor yang dapat menyebabkan prinsip kesinambungan tidak dapat diterapkan. Artinya dua-duanya sebenarnya masih bersinambung. Cuman informasi dari KPU kemarin dan saya mengecek di media sosial serta pengumuman di KPU bahwa terpaksa KPU hanya bisa mengusulkan satu, yaitu di usulan pertama karena si dapil hanya bisa menerima itu. Nah, kemudian dalam proses penataan dapil kemarin itu ada tanggapan dan masukan dari masyarakat yang kalau kita telisik secara tertulis itu ada 7. Apa saja itu? 7 itu dari DPC Partai PDI Perjuangan, kemudian DPC Partai Gerindra, kemudian DPC Partai Demokrat, kemudian ada DPC Partai Nasdem, kemudian DPC Partai P3, kemudian DPC Partai PKS dan DPC Partai PAN. 7 itu 6-nya itu memilih opsi 1. Kecuali yang P3. Partai P3 itu memilih opsi yang kedua. Alasannya adalah bahwa mereka pengen yang baru. Ya mungkin dia menyadari bahwa ada plus minus terhadap P3 maupun lawan tandingnya. Tapi yang jelas bahwa
dari 6 masukan formal yang datang ke KPU itu yang menyampaikan berbeda ada satu, yaitu dari Partai P3. Untuk yang PKS, PAN, kemudian PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem dan Gerindra memilih opsi yang pertama. Oke. Begitu. Akhirnya kan skema pertama yang ditetapkan apa ya, yang akhirnya nanti akan dipilih. Nah ini menurut Mas Amin akan memberi masukan kepada partai-partai ini seperti apa? Terutama ini ada beberapa partai yang baru yang akan mengikuti kompetisi lah bahasanya. Mas Amin ada saran begitu untuk bagaimana partai-partai ini nanti bertarung? Nah, kalau saran kami begini, jadi dapil itu areal pertarungan, dan itu sudah diumumkan oleh KPU dan sudah kita awasi KPU dalam mengusulkan itu. Ya mau tidak mau bahwa areal pertarungan itu kalau pengen kualifikasi bertarungnya itu bagus, ya pahami, jangan sampai orang yang misal akan rencana ditaruh di dapil 2 dia ternyata lebih nongkrongnya di dapil 1 atau dapil 5 dan seterusnya. Oke. Artinya ya sebenarnya kemarin itu kita tunggu partisipasi dari teman-teman partai politik, partisipasi dari warga terhadap persoalan rancangan dapil ini, masukannya gitu. Karena ya siapa tahu ada masukan yang lebih keren, yang lebih bagus, yang lebih ideal gitu. Tapi ya sejauh ini ya mau diakui atau tidak, partisipasinya agak begitu lemah gitu. Oke. Dulu bayangan saya begini, bahwa untuk penentuan dapil itu sudah ada panas-panasnya dikit gitu loh. Maksudnya panas-panasnya dikit gini, bahwa partai A dengan partai B, peserta pemilu A dengan peserta pemilu B itu sudah menyadari betul bahwa untuk mumpung ini belum terputuskan areal perperangan, areal medan peperangan itu. Jadi bisa jadi bahwa ketika kita bisa mempengaruhi areal peperangan itu, maka hasilnya bisa jadi beda. Nah, sayangnya ini loh, kesadarannya segitu itu ya? belum gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan karena belum adanya dinamika politik sampai proses sejauh ini, karena memang mungkin karena sebagian dari partai-partai yang saat ini masuk di DPR begitu ya, masih nyaman dengan skema ini, Mas. Ya kalau yang jelas bahwa incumbent ya tetap pengennya yang lama-lama sesuai, karena tetap bahwa investasinya biar tidak muspro, dalam bahasa Jawa saya muspro, hilang gitu. Nah kalau yang sayangkan itu ya pendatang baru ini atau para calon kontestan baru ini belum pernah mencoba mengkritisi itu atau mengkaji itu gitu. Dan memang ya mau tidak mau bahwa dalam proses penetapan rancangan dapil kemarin ya masih berjibaku persoalan ini, persoalan penetapan peserta pemilu. Oke. Jadi kalau yang partai yang sudah memenuhi parliamentary shot itu kan tidak terlalu panjang persoalannya, hanya tinggal nunggu keputusan. Tetapi yang partai yang belum parliamentary shot kemarin kan masih harus berjuang bagaimana verifikasi faktualnya itu bisa lolos dan seterusnya. Ya memang kebetulan untuk penataan dapil kemarin tahapannya ada ada irisan itu, sehingga mungkin konsentrasi yang bayangan saya itu pertarungan sudah mulai ramai dalam penentuan medan, ternyata ya belum terjadi belum gitu panas lah ya. Ya, Oke. gitu. Kalau dari proses rangkaian pemilu di apa yang diawasi oleh Bawaslu sejauh ini, temuan-temuan apa yang muncul begitu, Mas? Kalau kita terlebih dari terkait proses penetapan ini. Kalau di penetapan ini kami belum menemukan sebuah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Hanya kita tadi masih menilai bahwa memang partisipasi publik terutama peserta pemilunya itu masih kurang begitu kuat. Oke. Lalu kalau untuk indikasi atau kemungkinan yang akan muncul apa kira-kira nanti di tahun 2024? Kalau saya melihat bahwa begini, 2024 pemilu 2024 itu kalau saya melihat itu nggak ada jauh bedanya dengan 2019. Seputaran apa itu berarti? Ya di persoalan sistem kepemiluannya, kemudian dan ternyata dapilnya juga nggak berubah misalnya kayak begitu, berarti hampir sama.
hampir sama, maka ya sekali lagi bahwa untuk menuju pemilu yang baik, yang berintegritas, ini kembalinya ke partisipasi publik. Bagaimana publik ini melihat pemilu itu seperti apa. Kalau pemilu itu kok hanya dibuat sebagai nanti ada yang datang dengan tanda kutip membawa serangan pajar, itu ya sudah selesai itu. 5 tahun ke depan ya nggak tahu jadinya. Kalau tadi melihat apa yang Mas Amin sampaikan bahwa partisipasi publik sejauh ini cukup rendah begitu ya dalam Masih hal, rendah. dalam Masih hal pengawasan begitu. Iya. Apakah ini menunjukkan bahwa politik kita gitu-gitu aja Mas, ketebak gitu ya? Bisa jadi begitu, tetapi begini Pak, bahwa saya melihat warga Demak itu juga kadang penuh misteri. Wah ini Penuh misteri. misterinya apa ini yang Nah, perlu? orang mengatakan misal partisipasinya masih rendah, tapi tidak bisa hari ini mungkin orang mengklaim partisipasinya rendah, kemudian di perjalanan nanti itu tiba-tiba rendah, belum tentu. Apalagi bahwa ada banyak faktor yang melingkupi. Mungkin kemarin teman-teman yang berkontestasi itu hampir sama pola pergerakannya misal, atau pola pertarungannya. Siapa tahu ini nanti ada pendatang-pendatang baru, kemudian dia memakai cara-cara baru, metode-metode pertarungan baru, sehingga dapat menggairahkan partisipasi publik baru. Jadi apapun sesuatu yang ada di pemilu, fenomena apa yang ada di pemilu, itu jelas bisa mempengaruhi dan saling berkait. Contoh seperti ini, misal ada salah satu yang buat gara-gara memainkan isu agama misalnya, reaksinya kan akan naik, reaksi publik kan naik. Lah reaksi publik naik itu kan wujud bagian dari indikator partisipasi naik, Pengawasan masyarakat Iya. gitu ya. Oke. makanya tergantung lagi tadi bahwa nanti itu para pemain ini atau para kontestan ini, peserta pemilu dan peserta yang independen ini, nanti jurus yang dipakai itu apa. Kalau kayak gitu-itu aja ya bisa jadi partisipasinya nggak akan naik. Benar. Tetapi kalau ada sesuatu yang berbeda, bisa jadi nanti naik. Yang kedua adalah media massa. Hanya memang kalau hari ini media massa itu ya masih nggak begitu kuat bila melawan media sosial. Benar. Jadi saya masih percaya jika nanti media sosial itu berbicaranya banyak yang negatifnya, maka partisipasinya akan rendah. Tetapi kalau media sosialnya ini banyak yang berbicara positifnya, saya yakin nanti partisipasi naik. Artinya begini, bahwa salah satu penentu penggerak partisipasi naik dan turun itu media sosial. Salah satunya. Salah satunya, maka kita sangat konsen dan fokus terhadap bagaimana mengajak warga ini di media sosial, termasuk keberadaan saya di sini itu juga bagian dari mendorong warga agar partisipasinya naik, karena kami meyakini ada media sosial berupa radio dan YouTube dan seterusnya itu. Kalau tadi pengawasan di media sosial, kalau trennya isu yang berkembangnya negatif, maka partisipasi masyarakat menurun, itu apa hubungannya Mas? Jadi misal caranya begini, banyak media sosial yang dalam tanda kutip selalu menyampaikan kebobrokan pemilu. Akhirnya kan publik apatis Pak. Oke. Tapi berbeda jika sentuhannya itu di media sosial, sentuhan-sentuhan yang memang optimisme yang dibangun. Contoh bahwa pemilu 2024 ini adalah penentu nasib ke depan, maka ingat, pilih wakil yang baik misalnya, begitu dan seterusnya. Ini kan membangun optimisme publik, tergugah. Iya. Ya. Tetapi kalau misal narasi yang dibangun di media massa itu ya Negatif. yang negatif, Terus, males pesimis, akhirnya kan alah ngopo sementing nunggu serangan pajar weh nek menono pajar-pajar teko gitu. Kayak begitu. Lah, ini yang saya sebut bahwa memang banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah media massa yang kita mengakui bahwa hari ini kita 24 jam kehilangan sinyal itu kayak kehilangan sesuatu yang luar biasa. Iya. Gitu. Kalau kayak orang dulu mungkin nggak bawa keris tuh, nggak bawa HP di zaman sekarang. Iya gitu. Bahkan dompet ketinggalan di rumah itu no problem, asal HP jangan ketinggalan gitu kan. Soalnya udah ada ini ya, bank digital begitu. Iya. Kalau di tahun pemilihan sebelumnya Mas, isu apa yang paling tinggi lah ya begitu di sosial media, dan akankah
hal itu masih terulang lagi? Dan apakah di Kabupaten Demak ini isu agama menjadi masih menjadi dagangan yang laku? Ya mau tidak mau ini sudah mulai Mas. Oh, Jadi kemarin itu kan sudah rame persoalan tempat ibadah gitu. oke. Ngomong tempat ibadah berarti agama gitu. Yang memang hari ini yang kita takutkan itu adalah yang pertama adalah hoax, kemudian yang kedua adalah SARA, Oke. yang ketiga adalah politik identitas. Benar. Makanya jangan kaget kalau mendekati tahun pemilu, teman-teman kita yang ikut daftar ini tiba-tiba berpeci dan berkerudung begitu ya. Iya. Yang biasa mungkin sebelum kayak begini sukanya pakai celana pendek dan kolor, kalau dekat-dekat kayak begini pakainya sarung gitu. Sama peci gitu. Artinya memang isu agama itu tadi menjadi salah satu isu yang masih ini ya, Mas. Masih saya melihat masih cukup ampuh Oke. dan saya yakin masih dimainkan itu. Jadi saya yakin masih dimainkan gitu. Ya kayak misal agama apa-apa dan seterusnya itu mesti akan ya. Apalagi misal mohon maaf jika misal kayak Demak ini ada misal calon pemimpin yang tidak beragama, yang beragama penduduk mayoritas mesti kencang Mas. Iya, ini artinya menunjukkan bahwa memang ya soal isu agama, isu ras itu masih sangat patut kita waspadai bersama. Tetapi sekali lagi bahwa mewaspadai itu bukan berarti kita mengacuhkan. Kalau kita waspada kok mengacuhkan, ya sama juga kita membiarkan isu itu tetap berjalan dengan lancar. Maka kalau saya menyampaikan ke publik, jika Anda pengen pemilu itu baik, segera isi ruang-ruang dalam proses pemilu ini dengan baik. Kalau Anda pengen bahwa isu hoax itu gak jalan, ya media massa jenengan sering-seringlah upload hal-hal yang positif, hal yang baik. Biar ketutup. Iya, tidak hanya diem gitu. Biar yang tren itu yang baik-baik. Jangan sampai yang tren yang negatif-negatif. Misal jenengan pengen trending bahwa kalimat di Twitter misal malam Jumat itu yang nggak berbau pornografi, ya gampang. Setiap malam Jumat tren upload lah. Misal baca tahlil, baca Quran. Benar. Lah yang baik-baik itu, jangan sampai yang jelek-jelek itu menutupi. Karena Lah yang jelek muncul itu kan gara-gara yang positif dikit gitu. Ya. Benar. Gitu. Jadi makanya sekali lagi, jika Anda pengen bahwa di ruang media sosial itu biar yang muncul itu yang baik-baik selama proses menuju ke 2024, pelaksanaan pemilu 2024, monggo mulai dari sekarang gunakan media sosial Anda untuk mengupload yang baik-baik. Sing baik-baik, kalau nggak bisa mengupload yang baik, yang bagus, yang mendidik, yes, kayak sederhana wes, ngupload yang tidak hoax itu aja, yang tidak berbau fitnah, sederhana gitu aja. Minimal ya misal foto gorengan diupload itu nggak apa-apa daripada kita mengupload sesuatu yang bohong atau yang hoax gitu. Lebih baik ini berarti ya ngepost menunggu buka bersama dengan camilan begitu. Iya, daripada kita ngepost misal awas jangan memilih ini, jangan memilih itu dan seterusnya, kan bahaya itu. Tapi kalau ngomongin soal misalnya ada kampanye hitam atau politik hitam itu sebenarnya pasti ada ancamannya Mas ya bagi pelaku ada. Bagi pelaku sosial media atau kita yang main sosial media ini. Ada. Hanya kan begini Mas. Kebetulan untuk melihat atau memastikan bahwa akun itu milik siapa ini satu perkara yang nggak mudah. Oke. Jadi HP saya, HP jenengan bisa saja itu punya akun 5 atau akun apa yang asli hanya bodong misal, atau bahkan yang asli diumpetno. Misal saya Amin, belum tentu akun yang saya punya itu namanya Amin lah atau apa begitu. Atau pakai inisial nama apa kan sangat mungkin, dan itu yang disebut permainan ala buzzer begitu. Benar, oke. Nah, maka sekali lagi bahwa tergantung nanti partisipasi publik itu bisa naik atau tidak, ya tergantung beberapa hal yang tadi yang saya sebutkan di antaranya begitu. Kalau salah satu partisipasi publik biar meningkat adalah tentunya dulu waktu memilih harapannya bahwa calon-calon atau wakil-wakil ini bisa memajukan daerah yang dipilihnya. Iya. Atau mungkin karena dulu waktu milih kecewa itu menjadi masyarakat ini menjadi kayak acuh soal politik. Nah ini Mas Amin gimana? Punya saran nggak buat orang-orang yang seperti ini? Ya sederhana. Jadi jika
jenengan tidak menginginkan orang-orang jelek untuk berkontestasi, maka dorong orang-orang baik untuk berkontestasi. Oke. Jadi orang yang jenengan yakini baik, berperilaku baik, jujur, tidak koruptif, suka membantu, suka menolong dan seterusnya, itu dorong agar nyalon. Dan tentunya orang mau nyalon itu jika kosnya rendah. Kalau didorong untuk nyalon nanti harus high cost, kosnya tinggi, ya mohon maaf. Karena begini, orang baik itu untuk kayaknya susah, Mas. Tapi kalau orang yang mohon maaf berani apa ini itu Cor-coran yang di materi cor-coran gitu. itu, bisa jadi orang itu ya memang nggak begitu baik gitu. Kalau orang jujur, dagang jujur itu ya kayaknya juga susah, Mas. Oke. Misal punya barang dagangan ini rusak, jarang orang dagang yang jujur menyampaikan, mohon maaf jangan pilih itu dagangan saya rusak. Atau mungkin pilih ini tapi ini boleh yang dikit ya. Nah, makanya ini, jika Anda kemarin merasa kecewa dengan orang-orang yang terpilih kemarin, jangan terus apatis. Bukan tidak ikut berpartisipasi. Iya. Sekarang justru ini belum ditentukan calegnya. Dorong orang-orang baik agar mau nyalon. Tuh. Berarti udah tahu kan sekarang Iya. harus milih siapa? Iya. Bro Bagus. Dari partai ketela ya. Jadi begitu. Jadi hukum di dunia ini sebenarnya sederhana. Jika Anda tidak menginginkan sesuatu kejelekan itu naik, ya dengan cara kebaikan itu harus digencarkan. Benar. Gitu. Oke. Lalu Mas Amin, Ya. kita mau masuki di ujung-ujung podcast pada siang hari ini. Mas Amin ada ini closing statement terkait laporan kinerja pengawasan dari teman-teman Bawaslu terkait kepemiluan sejauh ini. Jadi sejauh ini kami sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan segala inovasi dan kreasi dalam rangka melaksanakan tugas kami. Tetapi kami menyadari bahwa kami itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau tanpa dibantu oleh Bapak Ibu semua warga Kabupaten Demak selaku pemangku kedaulatan rakyat itu. Jadi misal contohnya, kalaupun kami itu sudah terbentuk sampai di jajaran PKD, itu masih terbatas bila dibandingkan ke wilayah. Bayangkan saja, misal ada politik uang itu yang menjadikan pemilu jadi high cost itu, atau peserta pemilu menjadi sangat tinggi high costnya itu karena memang ya keterjangkauan. Oke. Jadi ini contoh sedikit. Saya itu kalau Hamin masa hari tenang, itu kan lebih banyak mungkin di rumahnya waktunya agak tinggi, dan saya memang sengaja kalau di rumah pas waktu hari tenang mendekati hari itu saya sering nongkrong di depan. Itu mesti ada tetangga yang datang, Mas dengaran kok nang omah, mbok lu ngosek ngono lho gitu, mbok pergi dulu. Karena apa? Sudah ada yang mengintai, ketika saya geser maka ada yang masuk. Nah, petugas-petugas kami ini tentu terbatas. Maka kembali lagi bahwa pengawasan itu tidak akan berjalan ideal jika partisipasi publik terhadap pengawasan itu lemah. Oke. Nah, begitu. Itu artinya masyarakat bisa ikut ini langsung mengawasi. Langsung Caranya bagaimana? awasi jika ada hal-hal yang melanggar atau hal-hal yang ganjil di pikiran itu sampaikan. Contoh misal ada APK yang salah di depan rumah. Oke. Nggak usah jauh-jauh, di depan rumah atau di wilayah jenengan. Jenengan nggak usah ngambil, cukup laporkan ke kami dengan cara mungkin DM, memanfaatkan Di HP. foto begitu ya? Iya, Mas Bawaslu atau Kang Bawaslu atau Pak Bawaslu, ini di depan rumah saya ada pohon yang bagus tapi ditempeli stiker atau ditempeli itu. Hal-hal kayak begitu aja kita akan menutup identitas panjenengan. Oke. Jadi laporan itu kita masih memposisikan dua. Laporan itu bisa langsung bisa terpenuhi syarat formal materialnya, dan yang kedua bisa menjadi dalam bentuk informasi awal. Nah, jenengan takut kalau nanti ada resiko dan ini itu, maka sampaikan aja sebagai informasi awal, nanti biar kita tindak lanjuti. Oke. Gitu. Contohnya, oke.
Contohnya misal jenengan mengetahui apa begitu. Atau misal contohnya kalau di TPS kita melihat ini wah ini kok nggak ada tendanya, kasihan Ya. petugasnya panas gitu. Foto saja, slide gitu melalui DM Instagram gitu. Ini di TPS ini, desa ini begini. Nggak usah nyebut dari siapa, itu selesai, nggak apa-apa. Oke. Jadi itu. Kemudian yang terakhir bahwa kalau memang kami juga walaupun sebagai lembaga pengawas pemilu itu juga tetap masih butuh diawasi, dan panjenengan semualah warga Kabupaten Demak jugalah yang akan mengoreksi atau mengawasi kami. Oke. Jangan sungkan, kita juga nggak akan menutup diri jika ada masukan, ada apa dan seterusnya begitu. Oke, Kita jadi- akan tetap terbuka. Jadi partisipasi masyarakat itu penting ya untuk Iya. pengawasan bersama. Oh ya Mas, sorry, ini ada pertanyaan yang masuk Iya. dari kolom komentar di YouTube channel Suara Kota Wali. Ini Iya. dari Mas Adem. Iya. Cuma tidak menginformasikan lokasinya. Kenapa caleg sekarang tebar dana aspirasi kepada masyarakat? Wah. Kenapa tebar gitu, Mas? Tebar ini yang dimaksudkan bagi-bagi duit atau apa gitu. Wah, ini. Kalau aspirasi kan begini, yang namanya aspirasi itu kan bentuknya kan program, bukan uang ya. Oke. Nah itulah yang saya sebut tadi, bahwa incumbent jika dapilnya masih sama, ya tetap bahwa dalam tanda kutip itu lebih diuntungkan atau Oke. lebih strategis gitu lah. Lah inilah yang kalau mendekati kayak begini mereka akan tebar dalam tanda kutip, mungkin tebar dalam kutip itu menebar aspirasi. Ya memang karena dia pengen nyalon lagi. Tapi menurut saya ya monggo, jika itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan ya kita persilahkan. Tapi kok tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya sampaikan aja laporan kepada yang berwenang gitu. Jadi tebar aspirasinya boleh asal tidak melanggar begitu. Berarti Iya, tidak ada melanggar. ada cara yang tidak melanggar. Ya begini, misal contohnya begini, dia DPR itu kan kalau di mana Dapilnya. di dapilnya mungkin dia dapat alokasi untuk aspirasi dan pembangunan apa, jalan pembangunan misalnya. jalan. Oke. Ya boleh lah daripada nggak disampaikan. Tapi kalau ada yang misalnya serangan fajar tapi di atas namakan sodakoh itu bisa gimana Mas? Boleh atau enggak? Ya apapun yang namanya sodakoh itu kan ya ikhlas mas. Sodakoh Nggak boleh ada niat ada sesuatu tendensi gitu. ya, ada. Jadi itu kan termasuk kayak begini, harus dilihat juga sodakoh dengan suap. Kalau suap itu kan melakukan sesuatu dengan tendensi sesuatu. Ada timbal baliknya Ya, begitu. kalau sodakoh itu kan enggak kasih ya sudah selesai gitu. Kayak kita ke WC itu keluar selesai gitu. Nah, tapi kalau suap itu kan gitu. Lah, kalau orang ngasih, kamu tak kasih 50.000, jangan lupa nanti pilih saya. Nah, tinggal itu semua sodakoh. Itu yang nggak boleh ya begitu Mas. Iya, nggak boleh, termasuk kalau saya menyebut itu politik uang. Oke, ada satu pertanyaan terakhir Ya. Mas Amin, tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu buat teman-teman yang sudah Oke. bergabung di YouTube channel Radio Suara Kota Wali. Ada Kesti Ernawati, ini dari PKD Gemula Sayung. Ya. Lalu ada Pran Pranoto di PKD Tambak Roto Sayung. Lalu dari Dempet ini ada Tajus Ahmad. Wah, ini dari Bonang, ada juga ini dari Irul ya. Lalu dari mana ini? Panwascam Guntur hadir dari Intan Nur. Wow, lumayan lah. Oke. Semoga ini bisa tersampaikan inspirasinya. Mas Amin, satu pertanyaan terakhir. Kalau Ya. tadi Demak akan di tahun 2024 akan memperebutkan 50 kursi. Yep. Satu kursi harganya berapa, Mas? Ya, ini bukan persoalan harga, Mas. Kayak mau beli kursi aja. Ya tergantung bilangan pembaginya nanti. Oke. Jadi kalau di 2019 seingat saya itu kurang lebih BPP-nya bilangan pembaginya itu 12.000 atau 15.000 gitu ya. Tetapi kan begini, untuk menentukan sebuah kursi itu, kursi untuk siapa didapatkan oleh siapa, itu kan akumulasi suara satu partai dulu. Oke. Jadi suara partai politik, suara caleg jadikan satu. Ya kan, nanti dibagi kira-kira total suara yang coblos yang datang itu suara sahnya berapa, kemudian dibagi jumlah kursi, alokasi kursi dalam dapil itu, jadilah itu yang namanya BPP. Oke. Nah, kemudian jika partai sudah mendapatkan tiket untuk beli kursi satu senilai BPP tadi,
bilangan pembagi kursi itu, maka dia bisa ngambil satu kursi. Satu kursi diperuntukkan siapa? Suara terbanyak di dalam partai tersebut jika nanti kita tetap pakai sistem terbuka. Tapi ini tinggal nunggu keputusan dari MK. Apakah nanti, karena kemarin ada yang mengajukan pakai proporsional terbuka atau tertutup gitu. Kalau terbuka ya suara tertinggi, kalau tertutup ya tergantung partainya. Gitu. Pokoknya apapun itu nanti sistem yang dipilih, ya. Asalkan semua berdasarkan kepada kepentingan rakyat dari Mas Amin ya. Oke, terima kasih Mas Amin. Nanti untuk informasi yang terakhir tadi, pertanyaan yang terakhir, bisa menghubungi partai masing-masing begitu Mas Amin ya. Oke deh. Terima kasih Mas Amin Wahyudi, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dari Bawaslu Kabupaten Demak, atas waktunya hadir di ruang podcast Radio Suara Kota Wali. Nanti kita bertemu kapan-kapan lagi Mas ya? Siap. Oke, semoga saja 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Oke. Terima Anggap kasih. saja kayak ngaji posonan gitu. Nah ini. Berarti nanti dapat THR ya. Dan itu tadi podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih buat mitra Suara Kota Wali yang sudah menyimak di 104.8 FM maupun dari YouTube channel Suara Kota Wali. Kita bertemu di lain kesempatan. Bro Bagus, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.